Selamat pagi, Jess. Jess, ini waktu saya membuat video di Bangka ini, ya. Sehat bersama racikan Mak Jin, Hub Fir 0817, tengahnya ada 6997, belakangnya 881. Ini nomor ini sakti ya, Jess. Kamu jangan mau WA satu nomor yang pakai nama Vira, tapi bukan ini nomornya. Kamu pasti tersesat, ya. Ini waktu saya di Bangka, ada komen dari Bang Bang. Nah, Bang Bang ini ngomong begini nih. Lihat dulu deh. Ya, ini komennya Bang Bang. Nah, ini komennya Bang Bang. Selamat pagi, Bang Jess, Pak Jess. Saya salah satu orang yang mengikuti pola makan yang Pak Jess sarankan, yaitu tidak makan malam dan tidak sarapan. Wah, luar biasa, Pak. Ya, tidak makan malam dan tidak sarapan itu adalah pola yang sangat menyehatkan. Kenapa tidak makan malam disebut pola yang menyehatkan? Karena tidak makan malam, kalau dihitung, jam 6 selesai, jam 6 sore kamu selesai makan, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 malam, ini lambungmu kosong. Itu lambung yang kosong bagus, kamu bisa istirahat dengan nyenyak. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pagi, lambungmu kosong, dan insulinnya mereda, pankreasnya istirahat. Nah, jam 2 pagi pankreasmu istirahat. Nah, biasanya jam 3, jam 4 itu orang udah mulai bangun. Ada yang mau kencing, ada yang mau berdoa, ada yang mau baca kitab suci. Nah, itu jam 3, jam 4. Ya, 10 jam itu berjalan. Minum, enggak apa-apa, minum saja. Ketika bangun jam 3, jam 4 minum. Minum racikan Mak Jin yang paling bagus. Ini masih ada racikannya nih. Nah, tuh, masih ada. Saya satu hari bisa satu saset, bisa diseduh sampai bening. Sampai bening saya. Ya, 10 jam. Jam 3, jam 4 pagi. Jam 5 itu 11 jam. Jam 6 itu 12 jam. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 pagi itu sudah 16 jam. Kalau sampai kamu 16 jam tidak makan, tidak mengisi perutmu dengan makanan, mulutmu dengan makanan, maka 16 jam itulah proses autophagy bekerja, proses autophagy start. Ya, minum harus, minum boleh. Bangun tidur jam 6, jam 5, jam 6 itu minum. Minum yang hangat-hangat, racikan Mak Jin yang hangat-hangat ya. Jangan minum yang manis, jangan. Jangan minum kopi, jangan. Kopi pahit boleh. Kopi pahit boleh jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi kopi pahit silahkan. Tapi jangan mengisinya dengan makanan, cemilan, cepuluh, cebelas, kue, itu jangan. Kenapa jangan? Karena kamu harus mengistirahatkan lambungmu. Supaya lambungmu yang asam lambungnya minus itu bekerja dengan maksimal. Ya, jam 16 pagi, jam 10 ya. Jam 10 pagi itu jam 16, jam 11, jam 12. Nah, inilah waktunya kamu makan. Telur. Kalau saya biasanya telur. Telur 2 butir, 3 butir, 5 butir, 6 butir, 7 butir, enggak masalah. Telur. Karena begitu kamu jam 11, jam 12 makan telur, ini akan membuat kamu diasupkan dengan semua nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh. Telur. Satu, di dalam telur ada 9 asam amino esensial. Yang kedua, di dalam telur sudah ada omega 3. Dan omega 3-nya itu adalah DHA dan EPA. Kalau kamu makan kacang-kacangan, ya kayak tempe, kayak tahu, kayak kacang dikukus, kacang rebus, itu omega 3-nya kalah. Nggak maksimal. Harus DHA dan EPA. Itulah sebabnya orang vegetarian masih mau makan telur. Ya, jadi bukan vege sejati itu. Vege ikut-ikutan gitu ya. Masih makan telur. Karena apa? Karena kalau kamu nggak makan telur, kamu nggak mendapatkan asupan 9 asam amino esensial. Kamu nggak makan telur, asam aminomu nggak terasupkan. Kamu nggak makan telur, DHA, EPA-mu nggak ada. Apalagi kamu nggak makan ikan. Gitu loh, Jess. Ya. Dan itu 11, 12. Nah, jam 12 sampai jam 6 sore, kamu silahkan makan apa saja. Kalau kamu nggak punya masalah degeneratif, kamu nggak punya masalah metabolik, kamu makan apa aja silakan. Di antara jam
12 sampai jam 6 sore. Ya, itu pesan saya. Setelah jam 6 sore, balik lagi ke semula. Nah, jadi kamu akan menghemat banyak uangmu untuk sesuatu yang membuat kamu sehat. Karena uangmu bisa dibelikan yang dibutuhkan. Contohnya suplemen. Ya, apalagi kata Bang ini. Ya, maaf saya ingin berbagi informasi. Kurang lebih 5 bulan saya jalani, hasilnya luar biasa. Pertama BB turun, itu udah pasti Pak. BB pasti akan menormalkan. Jadi 63, 75 jadi 63. Pada intinya semua banyak perubahan ke arah yang baik. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya Pak Bang. Hanya masalahnya kebas. Nah, kalau kebas ini berurusan dengan masalah lambung Pak. Ya, kebas ini berurusan dengan masalah lambung. Kalau sebelum-sebelumnya kamu terkontaminasi dengan OBAT, ya ini akibat. Ya, kebas itu kan salah satu akibat dari OBAT. Kebas itu salah satu akibat dari masalah gula darah. Kebas itu salah satu akibat dari masalah diabetes, kelebihan gula. Kebas itu masalah dari OBAT yang sudah lama dikonsumsi. Ya, sehingga pembuluh darah atau saraf-sarafnya kaku di situ atau tidak berfungsi. Tapi kalau kebasnya normal ya enggak. Kamu contohnya naik sepeda titiknya hilang, ya itu normal. Naik sepeda motor ngegas kebas, ya itu normal. Tapi kalau kebasnya enggak normal, ya itu berarti akibat dari OBAT. Ya, orang yang naik motor, apalagi jarak jauh Tangerang Jakarta, pasti kebas. Titiknya kebas, tangannya kebas, gitu. Pasti berhenti. Gerak-gerak dikit, pulih lagi, nggak ada masalah. Nah, telapak kaki masih belum ada perubahan. Pertanyaan saya, apakah kebas telapak kaki, bla 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 bla, itu pertanyaan lainnya. Ya, saya anjurkan untuk mengkonsumsi suplemen D3K2. Ya, suplemen D3K2 itu bagus banget untuk membantu. Tapi yang paling penting, karena itu bicara masalah lambung, kamu OBAT yang berhubungan dengan lambung berhentikan, Pak. Jangan diminum lagi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya punya masalah jajan TU tuang, OBAT sama dokter yang hubungan prasol, saya buang. Kenapa? Ya karena saya mau menjaga lambung saya. Yang kedua, saya punya masalah jantung, saya punya masalah pecan, OBAT yang berhubungan dengan darah tinggi saya enggak minum. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Karena darah tinggi bukan penyakit. Yang berhubungan dengan kolesterol saya tidak minum. Kenapa? Ya karena kolesterol makanan tubuh saya, makanan sel tubuh saya. Lalu yang diminum apa? Yang diminum berhubungan dengan pengencer darah, berhubungan dengan fungsi, berhubungan dengan apa itu? Perbaikan jantung. Itu boleh diminum, tidak ada masalah. Ya, sesuai dengan nasihatnya beliau kalau itu. Tapi kalau berhubungan dengan kolesterol, saya tidak mau minum. Karena saya tahu tubuh saya makanannya kolesterol. Saya tidak mau dirusak. Demikian juga dengan prasol. Kamu kalau minum OBAT, pasti di dalamnya ada salah satunya namanya prasol. Itu tujuannya untuk apa? Merusak asam lambung, karena menormalkan asam lambung. Ya, supaya apa? OBAT-nya jadi sakti. Nah, itu jangan diminum. Lalu apa yang dikonsumsi, Pak, untuk memulihkan? Yang dikonsumsi adalah probiotik yang CFU-nya 100 billion up. Tape, Pak, tape itu sedikit probiotiknya. Tahu itu sedikit probiotiknya. Kalau bisa membuat probiotik sendiri, silahkan. Ya, dari stroberi, dari kol, dari nanas, dari anggur, silahkan. Kalau bisa membuat probiotik sendiri. Ya, wine itu probiotik. Cuka apel juga probiotik, tapi itu tidak disarankan. Kenapa? Karena CFU-nya cuma 1 billion sampai 10 billion. Nggak mempan. Kamu butuh 100 billion. Nah, makanya cari probiotik yang CFU-nya 100 billion up. 100 billion itu minimal stringnya 34. CFU itu apa, Pak? CFU itu mikroba yang dibutuhkan sama pencernaan. Nah, yang kedua, kamu harus minum MCT. MCT oil. MCT oil itu untuk apa? Untuk membuat pencernaanmu bagus. MCT oil kalau kamu mau murah ya marut kelapa. Diperes kelapa tua, diperes santannya diminum. Itu MCT yang murni. Kalau enggak ya belilah. Ya, yang 1000 mg, yang 3500 mg, kamu beli MCT. MCT ya, middle chain triglyceride. Nah, kamu minum itu bagus untuk lambung, bagus untuk usus, pencernaan, empedu, liver, dan kemudian untuk otak. MCT. Sama D3K2. Kamu harus minum. Nah, sorenya kamu minum yang namanya magnesium. Itu kekurangan magnesium banyak banget itu. Ya, minum magnesium untuk memulihkan masalah kebasnya. Nah, selebihnya olahraga.
Oh, sehat walafiat.